Salah niatmu, capek kau jadi guru. Kalau niatnya fulus, itu jadi apa? Kalau guru masih suka minta baju seragam, saya dengar tadi, ya. Begini, aku dulu ribut. Kang Ibu Tonji tadi bilang gaspol. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayat ini Jumat-Jumat didengar. Jangan kamu mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Berarti ayat ini Allah ingin sampaikan, hati-hati kok. Mengaku kok Islam belum tentu mati selek kok. Selem muasa ngalemu belum tentu selek kok mati. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan mencuri. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan merampok. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan berzina. Yang bisa membuat kita mati kafir, hubbi aklil haram, suka mengkonsumsi barang haram. Salah satu di antaranya bikin seminar proposal dan laporannya 3 hari, di lapangan cuma 1 hari. Ya, laporannya kuenya nasi padang, di lapangan bakso tusuk. Nah ini kalau bikin kau seminar begini, nandak berapa untungmu, tapi dosamu, korupsimu, tipu-tipumu mempengaruhi karaktermu sebagai guru. Ini gaspol atau rem-rem? Hah? Si panas saya atau rem-rem? Oke, baiklah kau yang minta. Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dakhulu fis silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna. Bukan Islam pencitraan, bukan Islam pilgub. Ya. Dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Ketika Bapak Ibu guru mendapat undangan acara ini, setan berusaha menggoda, jam aku datang, capek. Alhamdulillah bisa dikalahkan setan yang ada di rumah. Tapi apakah setelah ada di ruangan ini setan berhenti menggoda kita? Nggak, nagoda kita lagi supaya tidak dengar ceramah. Jam aku dengar ceramah, pegang HP-mu. Orang yang pegang HP ketika dengar ceramah, sesungguhnya itu kena godaan setan. Nasami, bagaimana kamu dengar ceramah kau sibuk begini? Katanya guru. Nanda ibu-ibu kalau ngajar guru muridmu begini. Bagaimana kamu jadi teladan kalau begitu? Sudah, bagaimana mau dengar ceramah kau sibuk begini? Ustadz, kita mau rekam. Kalau ibu rekam pasti gambarnya tidak jelas, suaranya bising. Lalu bagaimana caranya Ustadz? Itu ada kamera saya bawa. Kau bawa pulang kameramu Ustadz? Gampang, buka YouTube. Judulnya nanti Gaspol PGRI. Sudah nonton? Jangan lupa like and share. Kenapa kau ketawa ibu guru? Kalau artis kita follow, apa kita dapat? Apa dapat? Hai guys, kita mengikuti pernikahan super mewah di Jepang guys. Ini kayak istana pernikahannya guys. Ternyata perampok. Kok dapat begitu? Bapak-bapak, kalau bapak follow artis, apa dapat? Kelihatan dahada, kelihatan pahanya, goyang-goyang. Nggak juga nak kasih pegang kok.
Napaka Cina-Cina aja kok. Apa ini? Kalau ustadz kau follow, dapat ilmunya, pahala. Kau amalkan ilmunya, pahala. Kau sebarkan di grup WhatsApp, pahala, amal jariah. Maka jangan lupa follow Das'at Latif. Yang keempat lagi keistimewaannya, kalau Bapak nonton YouTube dan tidak skip iklannya, Bapak ikut membangun rumah ibadah. Itu penghasilan saya di YouTube itu kan sudah 3 masjid jadi. Jadi kalau ibu nonton dapat pahala. Yang penting jangan skip iklannya. Kalau ada iklan jangan pencet lewati, nonton dulu. Masa ndak tahu lagi skip ini Bu Guru ah. Nah, Ibu Bapak, saudara-saudara sekalian, waktu yang terbatas. Karena ini seminar. Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad SAW. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Pertama sekali saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang telah mendidik kami. Saya bisa hadir di tempat ini karena guru saya dulu waktu saya sekolah. Tidak ada orang hebat tanpa guru. Maka kalian adalah orang-orang mulia. Terpujilah wahai engkau ibu bapak guru. Namamu akan selalu hidup dalam sanubariku sebagai prasasti akan di dalam hatiku sebagai prasasti terima kasihku untuk pengabdianmu. Engkau sebagai pelita dalam kegelapan. Pelaksana embun penyejuk kehausan. Engkaulah pahlawan bangsa tanpa tanda jasa. Al-Fatihah buat guru-guru kita yang telah mengajarkan kita. Al-Fatihah. Amin. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, teristimewa guru saya Bapak Rektor Universitas Negeri Makassar, Profesor Dr. Hussein Syam, yang insya Allah dimuliakan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seluruh pejabat-pejabat sipil yang ada di Universitas Negeri Makassar yang saya hormati, Ketua PGRI Provinsi Sulawesi Selatan, Ketua PGRI Kota Makassar, Bapak mewakili Wali Kota Pak Andi Bangsawan, yang insya Allah dimuliakan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Bapak Ibu tadi minta gaspol supaya ini acara ada oleh-oleh kita bawa pulang dan ada faedahnya, kita gaspol di tempat ini. Yang pertama Bapak Ibu sekalian, sebagai guru, Bapak Ibu di dalam lingkungan sekolah jangan di kelas. Bapak pernah enggak ada anak-anak siswa pelajar kita merokok? Bagaimana Bapak Ibu kalau lihat anak-anak siswa kita merokok? Dihukum apa tidak? Dihukum toh? Tapi yakin tak Bapak Ibu sekalian ada guru di sekolah yang merokok? Ada enggak? Bilang guru, jaga kau. Kalau ku dapat kau merokok, ku tampelin kau.
Istirahat guru nama rokok. Itu paling simpel keteladanan. Jangan banyak bicara teori. Itu mau dulu, simpel sekali itu. Itu nyata, bisa dilihat. Karena rokok bisa dilihat. Bagaimana tutur kata yang bohong. Bagaimana kita menanamkan kata-kata jujur kepada anak kita kalau kita sendiri tidak jujur. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu berhasil mengubah manusia dari masyarakat jahiliyah menjadi masyarakat madani. Tidak punya tim sukses. Tidak punya partai politik. Tidak punya dana pengusung. Tidak punya cukong. Pada saat itu beliau dimusuhi. Tapi alhamdulillah berhasil membawa masyarakat jahiliyah menjadi masyarakat yang beradab. Apa resepnya? Keteladanan. Kenapa Rasulullah mampu menjadi teladan? Karena apa? Ini rahasianya. Satu, motifnya baik. Pakai singin niatmu. Kau cakkan niat kau, salah niatmu, capek kau jadi guru. Kalau niatnya fulus, itu jadi dapat. Kalau guru masih suka minta baju seragam, saya dengar tadi, ya. Begini, aku dulu ribut. Kang Ibu Tonji tadi bilang gaspol, ya. Nah, ibu bapak saudara-saudara sekalian, tanpa baju seragam kita bisa mengajar. Kalau cari gagah-gagahan baju seragam, itulah bapak dapat di dunia. Tapi tidak berarti kita tidak butuh baju seragam. Ya toh? Tapi yang lebih baik, bapak mengajar setulus hati baju seragam. Tapi kalau tidak, guru yang baik tidak mempengaruhi kualitas pendidikannya mengajarnya tanpa baju seragam. Jangan lalu berkata, dede jama kau tidak ada tunji baju seragam tak. Maka itu cakkan niat kau senang. Kalau niat baik, insya Allah bulan-bulan dapat pahala, bulan-bulan dapat gaji, tahun-tahun naik kenaikan pangkat secara struktural, insya Allah di akhirat dapat pahala. Siapa yang suka minta-minta, sebegitulah derajatnya. Tapi siapa yang diberi amanah dan dia tidak lakukan janjinya, jelas toh? Jelas. Nah kita juga baru kini janji kecoblos mi. Saya tadi dibisik-bisik Pak Rektor. Saya bilang masa sih ada wacana tidak ada dana bos. Dia bilang Pak Rektor itu lagi digulirkan karena itu dana bos mau dialihkan ke makan gratis. Tidak tahu benar atau tidak. Kalau itu terjadi, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Anak-anak selama ini bisa sekolah tanpa makan gratis siang. Tapi kualitas pendidikan kita dipengaruhi oleh dana bos. Berapa banyak orang tertolong dengan dana bos yang tadinya tidak bisa sekolah karena tidak mampu sekolah karena dana bos. Kita juga bela baru dikasih 300.000 goyang mie mantap gara-gara serangan fajar. Nah bilang bukan serangan fajar ini Ustaz, ini sedekah subuh. Masolang. Itu dulu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, luruskan niat. Bapak Ibu baca semua kitab-kitab tentang ibadah,
pasti bab satunya tentang niat. Niat ini menentukan. Itulah sehingga dalam agama ibu bapak guru sudah tahu sejak kecil, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalmu tergantung niatmu. Nah, ada salah paham. Jadi guru harus ikhlas. Oh tidak. Salah itu. Saya kan guru, cuma lebih tinggi sedikit. Namanya dosen. Guru juga, tapi dosen. Katanya harus ikhlas. Beda. Ini perlu kita pahamkan. Luruskan baik-baik. Yang ikhlas itu ibadah mahdah. Hubungan kepada Allah. Jangan kau hitung-hitung. Solat ikhlas kau. Jangan kau selfie-selfie. OTW berjamaah. Sampai di masjid mana sujud. Nah. Alhamdulillah selesai 2 rakaat. Itu ikhlas di situ tempatnya. Tapi muamalah, mengajar, bimbingan tes, les, itu jangan kau bilang ikhlas kok. Tidak. Muamalah bukan niat, bukan ikhlas ada di situ utamanya. Tapi apa yang utama dalam muamalah? Niat baik. Niat baik kalau soal muamalah, mengajar. Tapi kalau ibadah, haji, puasa, taraweh, itu niat ikhlas. Ikhlas kepada Allah. Jangan kau ada hitung-hitung. Makanya jangan bilang pergi taraweh 10 malam terakhir malam ganjil pi. Kenapa? Menunggu Lailatul Qadar. Nah, Ramadan baru-baru ini ganjil terus. Kenapa? Karena beda Muhammadiyah sama pemerintah toh, ganjil terus pi. Ganjili Muhammadiyah, besok ganjili pemerintah. Besok lagi ganjil Muhammadiyah, ganjil siapa? Ganjil terus itu. Nah, soal itu jangan kok kalau saya begini pahalanya sekian. Jangan kau hitung pahala, biar Allah yang tahu. Itu namanya ikhlas. Tapi soal muamalah, mengajar, jangan kau bilang ikhlas. Masa kita mengajar disuruh ikhlas? Apa paling dipakai beli pulsa? Nah, mau ini belajar online. Kenapa Malaysia sama-sama kita star, sama-sama Melayu? Kenapa sekarang pendidikannya lebih terhormat? Rasa-rasanya tidak ada orang Malaysia datang menjadi TKI di Indonesia. Tidak ada orang Malaysia datang ke Indonesia menjadi pembantu rumah tangga di Majene. Tidak ada. Tapi berapa banyak orang Indonesia pergi jadi pembantu di Malaysia. Kenapa? Salah satu sebabnya karena dana pendidikan di Malaysia jauh lebih besar daripada yang digelontorkan untuk Indonesia. Masa pegawai honor kasih yang 200.000 satu bulan? Begitu komplain, ikhlas kok, nenek nu gawang. Iya toh, ada pegawai honor di sini. Namanya PTT, pegawai tidak tetap. 5 tahun kemudian TTP, tetap tidak pegawai. Ini dulu yang penting. Ya, jadi sholat ikhlas, mengajar harus ada fee. Kenapa bisa Ustaz? Mau kita peningkatan kualitas? Mau kita belajar? Mau kita googling? Mau kita belajar tutorial melalui internet? Apa dibelikan pulsa? Maka Malaysia setingkat profesor rektor UNM itu gajinya kalau di Malaysia saya pernah tanya-tanya uang Indonesia di atas 100 juta. Di atas 100 juta. Kipas-kipas mi orang kalau 1 bulan 100 juta bisa 2 istri. Umpama. Ini ibu sensitif sekali. Umpama gini. Coba nonton tersinggung. Umpama gini. Tuh, 1, 2. Berkaitan dengan tadi niat. Ya. Yang penting niatnya baik. Kalau niatnya baik, insya Allah pahala dunia, pahala akhirat. Ibu,
Pernah lihat orang diantar ke kubur? Sering. 3 tu antar ki bu, 3 antar ki. Kata Nabi, 1 keluargamu, 2 hartamu, 3 amalmu. Makanya Nabi tak telu mantar ko, 2 lisu si dimi monro. 3 antar ko, 2 balik, 1 tinggal. Yang apa? Keluarga pasti balik. Mana mamo waktu nagombal ki dulu di Gunung Sari. Apa? Pantai Losa. Pengalaman semua ini bu ini. Kemanapun kau pergi sayang. Ini waktu di fakultas pendidikan IKIP dulu toh. Masih ada alumni IKIP sini. Kemanapun kau pergi aku akan mengikutimu. Gunung kan kudaki, lautan ku seberangi, masjid kau lewati. Cilaka ngana. Kita akan sehidup semati. Bale-bale kau. Masuk meninggal istri, ada suami mau masuk di kubur. Ada. Jangankan masuk kubur, menunggui saja 24 jam di atas kuburnya, tidak ada yang mau. Menangis memang waktu meninggal, 3 bulan kemudian kenal janda. Nalupai nombok. Tidak ada. Ya toh? Yang kedua, yang mengantar kita apa? Harta, keluar mobil, keluar motor. Ada yang tinggal? Ada. Apa? Kain kafan. Itu mi. Yang lain bawa pulang. Cerek saja. Begitu tertinggal. Cerek. Cerek maka palisu. Ya. Biar kaya. Masuk kau di kubur. Parfum waktu hidup di dunia. Hugo Boss. Angelman parfumnya Pak Rektor. Begitu masuk kubur. Kapur barus. Dega gambo. Labek ko. Ewaya lemu. Iya toh? Yang ketiga. Amal. Masuk maki di kubur. Bayangkan itu nah. Menangis itu suami kita ibu. Menangis waktu nak kubur ki. Tapi na injak-injak gitu. Iya toh bu. Masuk maki di kubur. Nabilan Nabi kota mano ki buru petumanan nih. Putus semua nih. Kalau masuk aku di kubur. 3 saja yang bisa mengalir terus menerus meskipun kau sudah hancur jadi tanah. Apa itu? Tunggu dulu, jangan kau lumbai kak ibu. 1. Anak yang soleh dan soleha. Lalu Nabi bilang mi kasihan tidak ada suamina. Bagaimana mi kami ini Ustaz? Tidak ada kodongan harta. Bagaimana mi ini kasihan kita Ustaz? Tidak ada anak sampai sekarang. Berarti tidak punya peluang. Tidak. Anak yang dimaksud di sini bukan yang anak keluar dari rahim kita semata. Tapi anak didiknya ibu di sekolah. Itu anakmu. Kalau niatmu lihat ini anak-anakku nanti ini yang kirimi kak doa ketika saya dikubur, itu amar jariah buat ibu guru. Tapi kau pulus kau kejar. Pulus kau dapat di dunia, tidak ada dapatmu nanti dikubur. Bayangkan bapak ibu guruku yang ngajar kak di SD, guruku yang ngajar kak di SMP, guruku yang ngajar kak di SMA. Yang nak ajar kak ini baik, ini salah. Nak ajar kak begini rumusnya matematika, begini rumusnya biologi, begini rumusnya biologi. Kimia nak ajar kak. Dan itu sampai sekarang saya masih pakai. Selama itu saya dakwakan, orang-orang yang menerima dakwah saya itu dapat pahala. Dan guruku pun dapat transferan pahala dari saya dan dari orang-orang yang mengamalkan ilmu yang saya sebarkan. Itulah motivasimu. Jangan baju seragam. Madodo culemu ke baju seragam ya.
Saya Bu, ini meyakinkan saja motivasi baik. Bukan ikhlas lah, niat baik. Saya tidak pernah minta baju seragam selama saya jadi dosen. Tapi alhamdulillah Allah kasih saya rezeki, saya yang sediakan baju seragam. Nah, ibu-ibu sekalian, niatnya apa? Didik itu anak di sekolah. Ajarkan dia yang baik. Kalau dia cewek kelihatan pahanya ketika dia pergi sekolah, tegur. Jangan masa bodoh. Hidayah datang dari Allah. Tapi kita sebagai warga pendidik, didik dia. Bukan pengajar. Kalau pengajar saja masuk kelas, 2 tambah 2, 4, 4 tambah 4, 8. Sudah selesai nak, selesai pulang. Itu kok pengajar namanya. Tapi kalau ke pendidik, nak, tidak bagus itu rokmu begitu. Kenapa? Ada bapak guru. Saya kalau anak mahasiswaku, saya larang dia roknya, meskipun dia non muslim. Karena tidak ada agama yang membenarkan memperlihatkan aurat yang membuat laki-laki nafsu. Bagus kok dek, kalau pakaian begitu, kalau di atas lutut. Tapi lebih bagus lagi kalau di bawah lutut. Agak panjang sedikit dek. Maka ibu guru tegur. Jangan pakai begitu nak, tidak bagus. Kita lihat lagi anak kita yang tidak senonoh berbicara, tegur. Jangan bilang, tidak ada hubungannya. Kalau kita mau sebagai pengajar, tidak ada hubungan. Kalau saya mau bahasa bodoh, dia mau lulus A atau lulus C, tidak ada hubungan. Pangkatku tetap naik. Tapi saya berpikir, ini aset saya. Yang ajar nanti ini orang baik. Yang menjadi orang-orang soleh, mudah-mudahan saya dikubur. Saya dapat kiriman pahala dari sini. Kalau ini motif pasti tidak capek mengajar. Kalau ini motif yang kita tanamkan sebagai guru, insya Allah tidak melelahkan itu mengajar di kelas. Kenapa? Ada harapan masa depan yang kita tunggu. Tapi kalau gaji kita harap, capek. Oke. Anak-anak kurang ajar, curhat maki sedek. Kurang ajar anak-anak kah? Yang kedua, setelah kita masuk di kubur, apa lagi? Setelah anak yang soleh dan solehah, apa? Sedekah. Ini ibu-ibu yang banyak semua mas nak kuliah depan. Tidak tahu semprotan atau asli. Jadi saya baru tahu Pak Rektor, ternyata itu Bugis kalau ada pengantin yang banyak kuning-kuningnya ini, ternyata bukan ngemas, semprotan. Ini anggaplah ini asli-asli ibu. Kalau ibu meninggal, siapa yang pakai itu emas berliantak? Siapa? Bukan anak, istri kedua. Mak bene sila kemu. Labeko. Apai? Nah bro, dia ini ceramahku istriku. Mama leceh, dia bilang Ustaz. Jadi kalau saya nanti duluan nggak meninggal, kita mau kawin lagi. Saya bilang sini sayang. 10 ibu baru saya bilang dengar baik-baik sayang, jangan kau meninggal ki, masih hidup ki saja. Nah saya selalu berpikir kawin lagi. Apalagi kalau sudah mati. Ibu itu ibu. Tanya mi bede suami tak, tanya mi. Kalau dia bilang tidak, itu pasti karena takut. Makanya sedekah, ibu-ibu bersedekahlah. Itu yang kita tunggu nanti di kubur, sedekah. Tapi bagaimana kita kasihan ini pegawai honor? Makan aja susah. Pegawai honor, tahu kilaguna pegawai honor? Berakit-rakit dahulu, berenang-renang ke tepian, sakit-sakit dahulu, susah-susah dahulu, lalu kemudian tetap susah. Ada pegawai honor, dia bilang, stres sih, kenapa kok dia bilang, tidak ada nama aku di K1. Insya Allah ada itu nanti di K2. Tidak ada juga Ustaz, tidak ada juga di K2, tidak ada. Pergi ke rumahmu, cari di kakakmu. Nah, lalu bagaimana kita yang miskin? Kalau sedekah itu hanya materi.
Allah kasih kebijakan, sedekah tidak mesti duit. Jangankan duit, senyum saja sedekah. Mana sedekahnya Bapak Ibu Guru? Ilmu. Itu biko transfer ilmumu 3 kali 3, 9. Ini sedekah. Itulah sedekahnya para guru. Ilmunya dia transfer ke muridnya. Luar biasa. Dapat maki jatah anak soleh. Dapat lagi yang kedua. Ilmu. Sedekah itu ilmu. Maka mengajar bukan kejar bonus. Tapi mengajar sekedar bonus capek. Tapi kalau kau mengajar dapat bonus juga, insya Allah transfer ilmu dapat pahala jariah. Ilmu yang bermanfaat. Bayangkan kalau kita ajar anak orang, dari dia tidak tahu 10 bagi 2, lalu dia tahu dan dia pakai itu ilmunya sampai masuk kubur, berapa banyak pahala kita dapat? Tinggal sekarang telur pakai sini niat. Niat kita mengajar, transfer pahala. Apa pahalanya orang kaya? Uang. Apa pahalanya Pak Wali Kota? Kebijakan. Bikin guru sejahtera. Itu sedekahnya. Apa sedekahnya anggota DPR? Bikin perda. Apa sedekahnya para dosen? Ilmu. Dosen, guru. Itulah sedekah kita. Ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga, yang bisa menolong kita di alam kubur adalah apa Ibu? Apa? Sudah itu tadi anak. 2, 3, pembangunan. Pembangunan bermanfaat. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, kalau ini kita amalkan, insya Allah dapat maki. Tidak capek ki mengajar. Saudara bapak ibu guru yang saya hormati, yang ketiga, soal gaji yang tidak sesuai harapan. Ajak mu peturenu kata Ugie. Ajak mu peturenu, jangan putus asa. Bukan guru yang membuat kita kaya. Tapi insya Allah dengan guru pegawai negeri kau tidak akan miskin. Paham maksud saya? Iya. Susah jadi kaya kalau seorang guru. Tapi insya Allah tidak akan miskin. Yang kita hindari adalah miskin. Kau kejar kekayaan, selama kau merasa kurang pasti miskin. Biar digaji 30 juta, 50 juta per bulan, tapi gaya hidupmu 50 juta, miskin kok. Apa yang membuat kita miskin? Apa karena tidak ada rezeki dari Allah? Tidak. Yang membuat kita jadi miskin karena gaya hidup kita melebihi rezeki dari Allah. Gaji sebagai guru 5 juta. Gaya hidup 7 juta. Pasti mengindrek kok. Pasti ngutang untuk menghidupi yang 2 juta. Kalau sudah ada mobil tak meskipun butut, syukuri itu. Jangan aku lagi lihat yang di showroom. Lihat ke showroom. Datang itu, penjual mobil kah? Baik, semua itu cerita. Oh ibu, kalau ada mobil tak, alhamdulillah pikir mengajar tidak bau kenal pot maki. Toh, pikir pengantin bisa maki satu tempat duduk ikut anak tak. Tidak nak aku jani maki. Pulang kampung kita tahu alhamdulillah satu keluarga ki. Sampai ki di kampung tak mau hujan mau panas tidak masalah ber-AC. Bagus ini AC-nya Bu. Tidak pernah cerita bagaimana kalau kempes banyak. Tidak pernah cerita bagaimana kalau cicilan tidak bisa dibayar. Yang membuat akhirnya kita para guru miskin karena gaya hidup. Kalau gaji tak 5 juta, gaya hidup tak 4 juta, masih ada sedekah 1 juta. Kalau gaji 3 juta, insya Allah cukup selama ibu mampu mensyukuri yang 3 juta itu. Cuma yang membuat kita menderita dan tidak pernah merasa cukup, gaya hidup. Senin, motongi lain sepatunya. Selasa moseng lain. Nah bilang orang nah hafal mi kenapa ya? Kalau nah bilang itu terus bilang ki kenapa aku susah kok? Apa? Suaminya sama-sama guru kodong. Beli jilbab, tidak ada masalah bagi suaminya. Oke, baik mi sayang. Aku belikan ki jilbab
Tak apa-apa. Efek beli jilbab itu yang jadi masalah. Sudah beli jilbab, nak bilang, Pak, masa enggak serasi bajuku? Baju misalnya itu muncul. Sudah baju, nak bilang, masa ini juga rokna enggak dibanti? Awalnya jilbab. Sampai berefek kepada tas. Nak bilang, enggak serasi ini jilbabku sama tasku. Kalau begitu, jangki jadi guru. Enggak bisa itu terpenuhi. Gaya hidup seperti itu dengan seorang guru. Tapi insya Allah Bapak Ibu tidak akan miskin. Yang membuat kita miskin adalah gaya hidup. Dan percaya Ki, tidak ada guru mati kelaparan. Tapi yang dikejar-kejar utang banyak. Pres sami beda ini semua Pak Rektor. Ada semua itu eskana di bank. Iya tuh. Belum pi jatuh tempo diperpanjang misalnya. Bu, rezeki itu Allah yang tentukan. Biar kau bolak-balik bagaimana, Allah marah. Karena ada 3 itu rahasia Allah. Tidak boleh dicampuri. Biar seorang profesor jangan kau intervensi. Apa rahasia Allah? 1, jodoh. Kenapa nak cantik sekali istri nak jelek suamina? Jodoh nak tahu ah. Jodoh nak. Kenapa jelek istriku? Ustaz, takdirmu. Kenapa? Allah tahu. Karena kalau dia cantik, dia malu jalan sama kamu. Kenapa? Karena kau juga jelek. Tidak boleh dicampuri itu jodoh. Itu urusan Allah. Yang kedua, ajal. Tiba saatnya, tidak bisa maju, tidak bisa mundur. Yang ketiga, ini yang setan masuk. Rezeki. Dia munculkan apa? Was-was. Dia munculkan apa? Kecemasan. Bagaimana nanti anakmu? Bagaimana nanti ini? Bagaimana nanti ini? Kamu yakin Allah tidak kasih rezekimu tahun depan? Kamu yakin Allah tidak kasih 2 tahun yang akan datang? Kalau selalu yakin Allah kasih, nah kasih kok. Kenapa? Allah katakan, Ana inda sonni abdibi. Saya tergantung sangka hambaku. Bahasa Indonesianya sangka baik. Bahasa Perancis bahasa Inggrisnya positive thinking. Agapi, makura mopi. Jelas toh? Kalau selalu bilang, ndak ada ku dapat tahun depan, ndak ada itu. Karena Allah katakan, itu sangkamu, itu mau kau dapat. Coba sangka baik. Rezeki Allah yang ngatur. Bukan karena pendidikan semata. Ibu-ibu, tahu cicak? Tahu cicak? Apa namakan itu cicak? Masuk akal enggak? Enggak masuk di akal toh. 1 di dinding, 1 terbang. Bagaimana mau masuk? 1 di dinding ini cicak. Tapi apa namanya lagu tutku ciki? Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk. Datang seekor nyamuk. Nyamuk yang datang. Tidak Nabi bilang cicak lompat ke nyamuk. Kalau cicak lompat ke nyamuk, patah-patah Pak. Cicak saja dijamin rezekinya oleh Allah. Masa guru tidak? Ini Bapak saudara-saudara sekalian. Poin yang keempat. Puncak dari semua ilmu adalah akhlak. Akhlak. Akhlak itu bukan di otak. Akhlak itu ada di hati. Bisa jadi masuk akal, tapi tidak diterima oleh hati. Itulah sebabnya Nabi katakan, dalam dirimu terdapat segumpal darah. Apabila segumpal darah itu rusak, rusak semua mi. Tapi segumpal darah itu sehat, sehat semua. Apa gerangan? Qalbu. Hati. Hati ini memang penentu. Kalau hatinya sakit, dia akan jadi guru yang tidak mendidik. Kalau hatinya sehat, dia akan sehat. Tutur katanya baik. Dia akan jadi teladan. Di mana dia berada, di situ orang senang. Kalau hatinya sehat. Berarti memang ini hati sangat menentukan kita. Nah, ibu bapak saudara-saudara sekalian. Penting sekali ini hati. Mau lihat buktinya? Saya bawa mobil.
dari Makassar ke Bone. Yang menyetir tangan. Yang melihat rambu-rambu lalu lintas mata. Gas rem kaki. Yang berpikir sepanjang jalan otak. Tapi begitu ada tikungan, apa tertulis? Hati-hati. Tidak ada tertulis otak-otak. Iya toh? Berarti ini memang hati ini peran raja dalam diri kita. Di gedung rektor UNM sini, Pak Rektor mau bikin pengumuman. Yang menulis tangan, yang melihat salah ketik mata, yang berpikir kalimat cocok otak. Tapi begitu ada pengumuman, apa Nabi bilang announcer? Perhatian, perhatian. Tidak Nabi bilang perotakan, perotakan. Maka ibu bapak guru yang saya muliakan, penting mengasah otaknya anak-anak didik kita, tapi jauh lebih penting cerdaskan hatinya. Dan hati hanya bisa disentuh oleh hati yang baik pula. Kalau hati gurunya kasar, hati gurunya sakit, maka tertular anak murid kita. Sakit dia punya hati, maka lepas kita punya amal jariah. Lepas kita punya ilmu tidak bermanfaat. Lepas kita punya anak tidak bermanfaat. Lepas masa depan dunia, depan masa depan akhirat pula. Inilah tujuannya kita berseminar hari ini. Agar hati kita pulang membawa oleh-oleh menjadi guru yang bisa dapat gaji tiap bulan. Kenaikan pangkat setiap tahunnya. Tapi insya Allah di akhirat dapat sorga dan minum bersama Rasulullah di telaga Al-Kautsar. Demikian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan moralnya itu hijrah. Coba lihat perempuan, tukang gosip kan. Ikut pengajian aja begini masih gosip. Ada temannya masuk, dia lihat dari ujung kepala sampai ujung rambut. Dia enggak gosip, tapi mukanya sinis. Apa? Kenapa gelangnya palsu? Oh, orang pakai gelang dia yang sibuk. Saya pun lewat ada yang gosip saya. Itu juga bajunya yang viral. Baju saya pun digosipnya. Maka pelajarannya, Bapak, ada sahabat, kawan, keluarga yang jadi pejabat, sampaikan. Jangan kau sebutkan rahasia negara kepada istrimu. Pasti bocor. Nah, bocorlah soal itu. Dikepunglah rumahnya Rasulullah Muhammad SAW. Semua orang, algojo dari semua suku. Ya kira-kira kalau di Indonesia, kalau tentara Kopassus lah kira-kira. Atau Densus. Kepung rumahnya. Sejarah menjelaskan, biar kucing kalau lewat pasti ketahuan. Nabi diperintah Allah. Muhammad, kau baca ini ayat. Ada yang hafal ini ayat? Ada? Ada? Bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'alna min baini aidihim saddan wa min halfihim saddan fa'agasainahum fahum. Di depan mereka, di belakang mereka, kiri kanan mereka, seolah-olah ada dinding sehingga Muhammad lewat tidak ada yang lihat. Ini yang dia baca mahasiswaku kalau ada polisi lalu lintas rahasia. Begitu dia lihat polisi lalu lintas dia lewat. Datang ke saya, dia bilang, Ustaz bohong-bohong. Kan aku bilang, saya baca ini ayat kok saya ditilang Ustaz. Memang kenapa kok ditilang? Saya tidak pakai helm. Kau yang beleng-beleng. Pasti dilihat itu polisi juga hafal itu ayat. Ini juga yang dia baca bapak-bapak kalau terlambat pulang takut ketahuan istrinya. Lewat Rasulullah tidak ada yang melihatnya. Begitu masuk, Abu Jahal. Sergap, tidak ada Muhammad. Siapa yang didapati di tempat tidurnya Muhammad? Ali bin Abi Thalib. Ditarik lehernya Ali bin Abi Thalib. Abu Jahal berkata, "Aina Muhammad? Mana Muhammad? Mana Muhammad?" Saya juga tidak tahu, saya baru bangun ini. Ternyata Nabi sudah lewat. Begitu kecewa dan sakit hatinya Abu Jahal, dia keluar, dia bikin pengumuman. Ayuhan nas, wahai penduduk Mekah, siapa yang mendapati Muhammad dalam keadaan hidup atau mati, saya kasih hadiah 100 ekor onta betina hamil.
Karena zaman dulu betina, onta kalau hamil beda harganya. Onta betina tidak ada suaminya hamil. Namanya juga onta, Pak. Tapi sekarang banyak perempuan mau saingan sama onta. Hamil tidak ada suaminya, gini bele. Sudah, kejar. Seluruh pencari jejak mengejar Rasulullah. Rasulullah bersembunyi di Gua Zur. Didapat oleh Abu Jahal, Abu Lahab dan kawan-kawannya. Bersembunyi Rasul di Gua Zur. Diintipnya itu Gua Zur. Abu Bakar bersama Nabi di dalam. Apa kata Abu Bakar? Kalau bahasa Makassar, ai mati maki ini didapat mi. Itu tadi MC. Kalau makan ikan, dia bilang kan, kenapa itu orang Bugis kalau bicara selalu kelebihan G? Saya bilang itu Bugis pinggiran. Kalau saya Bugis modern. Iya Pak, iya modern. Itu kalau yang begitu Bugis pinggiran. Akhirnya Abu Bakar berkata, mati mi kita, didapak maki, ditombak kita Muhammad. Dengan lantang Nabi berkata, Abu Bakar, la tahzan, innallaha ma'ana. Abu Bakar, don't worry, jangan kau cemas, Allah bersama kita. Akhirnya apa? Turun pertolongan Allah. Apa yang Allah turunkan? Malaikat? Bukan. Burung ababil? Bukan. Siapa yang Allah turunkan? Pasukan paling lemah, laba-laba, bikin sarang. Bapak tahu namanya sarang laba-laba? Coba lihat sarang laba-laba, Pak. Letakkan ballpoint di sarang laba-laba, pasti koyak. Tapi sarang laba-laba yang begitu rapuh mengalahkan strategi perangnya Abu Jahal yang begitu kuat. Intip, kata Abu Jahal, tidak mungkin ada manusia. Kalau ada manusia di sini, pasti koyak ini sarang laba-laba. Diintip lagi jauh ke dalam, terbang burung merpati. Kata Abu Jahal, tidak mungkin ada burung dalam sini kalau ada manusia. Akalnya sendiri yang merusak logikanya. 3 hari berikutnya, Nabi melanjutkan perjalanan. Di Madinah, teman-teman sahabat-sahabat yang lebih dulu sampai, sudah gelisah. Mati mi Muhammad. Berhari-hari tidak ada kabar. Sudah ini mati, karena waktu itu tidak ada SMS. Beda kalau bapak tidak sampai-sampai kan boleh SMS istri. Bu, saya mampir dulu, ada masalah dengan kendaraan. Ini tidak ada waktu itu, semua gelisah. Naiklah sahabat ke atas ketinggian, tiba-tiba dari kejauhan, di dalam padang pasir, kedekatan ada debu yang terbang-terbang, lalu dialah Rasulullah, disambutlah oleh para sahabat. Tala al-badru alaina min saniyatil wada. Nah, sudah. Sampailah Nabi di Kuba. Belum di Madinah. Ya. Nabi kemudian bikin masjid Kuba. Dan seterusnya karena waktu terbatas, kisah inilah yang disebut hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berpindahnya Nabi dari Mekah ke Madinah. Hijrah dalam pengertian sejarah hanya sekali terjadi. Kapan? Pindahnya Nabi dari Mekah ke Madinah. Itu hijrah dalam konsep sejarah. Tapi hijrah dalam konsep perbaikan hidup, salah satu hijrah itu ada di lapas ini. Itu hijrah. Hijrah adalah berpindah dari yang salah yang benar. Berpindah dari yang batil kepada yang hak. Berpindah dari dosa kepada amal. Itu hijrah. Bahasa gampangnya taubat. Nah sekarang bagaimana taubat? Hijrah yang sesungguhnya. Taubat satu. Dengar bapak-bapak ini. Taubat pertama, taubat bil lisan. Bagaimana taubat bil lisan? Memperbanyak istighfar. Astaghfirullahaladzim azim wa atubu ilaihi. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Terlalu panjang Ustaz, yang pendek saja. Astaghfirullahaladzim azim wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim azim wa atubu ilaihi. Masih panjang Ustaz. Pendekkan lagi, cukup astagfirullah, minimal astagfirullahaladzim azim. Supaya berbekas di hati, ucapkan istighfar dengan sebaik-baiknya. Jangan tidak jelas, astagfirullahaladzim,
Astagfirullahaladzim. Apa artinya itu? Sama kalau bapak bersikir di masjid kan biasa tidak jelas apa dia bilang. Kayak sikir kayak makan pisang goreng panas. Sumlah. Apa artinya itu Pak? Ada kan biasa di masjid sama-sama subhanallah, sama-sama 33, sama-sama mulai. Saya 11 dia sudah sampai. Kami bilang jumlah. Dulla. Ada dulla di sampingnya apa Pak? Siapa panggil kau? Itu tadi ada dulla. Astagfirullah. Ucapkan dengan baik, usap dada. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaihi. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Ulang. Yang kedua, taubat dengan cara apa? Taubat dengan cara sholat sunnah taubat. Bagaimana sholat sunnah taubat? Sama sholat sunnah yang lain. Bedanya niat. Kalau tahajud malam syaratnya. Niatnya tahajud. Kalau duha niatnya duha. Waktunya pagi sampai menjelang duhur. Kalau sholat taubat boleh siang, boleh pagi, boleh sore. Tapi yang baik Nabi lakukan selesai sholat maghrib nunggu isya. Bapak-bapak daripada galau di kamar mending datang ke masjid. Selesai sholat maghrib bapak sholat sunnah taubat. Bagaimana caranya? Sama sholat sunnah yang lain. Bacaannya sama sholat sunnah yang lain. Niatnya kalau mau pakai bahasa Arab boleh, bahasa Indonesia juga boleh. Sholli sunnatal taubat raka'ataini lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Terjemahan bahasa Indonesianya, saya niat sholat taubat 2 rakaat sunnah hukumnya bagi saya lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Itu pun tidak hafal, menghadap kiblat, berdiri tegak, bilang saja begini Pak. Tuhan, salat taubat ya. Allahu Akbar. Benar, Pak, jangan ketawa. Saya serius ini. Betul. Daripada Bapak tunggu hafal bahasa Arab, kalau ndak hafal ndak selesailah sholat Bapak. Iya toh? 2 rakaat berikutnya ulang lagi. Tuhan, masih seperti yang tadi. Allah. Boleh Pak. Boleh. Daripada tunggu hafal bahasa Arab, ndak hafal ndak sholat lah Bapak. Ada anak muda masuk masjid Pak. Ya. Allah. Allah. 3 kali 4 kali dia duduk. Kenapa ndak jadi sholat dek? Saya lupa sholinya Ustaz. Ayo sholat taubat. Nah, apa bacaannya? Sunnah membaca doa iftitah. Tidak hafal langsung Al-Fatihah. Sudah Al-Fatihah baca surah pendek. Tidak hafal surah pendek yang panjang-panjang, yang pendek sekalipun. Kul. Boleh. Kul huwallahu ahad, Allahus somad. Rakaat kedua itu lagi. Yang penting yang Bapak hafal. Jangan coba-coba kalau hafal setengah. Seperti Watini, jangan Pak, biasa berakhir dengan Walasri. Atau Al-Kafirun. Biasa Bapak nyasar. Nah, sudah naik rakaat kedua. Kapan tobatnya? Sujud terakhir. Kata Allah dalam hadits qudsi, sedekat-dekat aku dengan hambaku adalah ketika dia sujud, maka banyak-banyaklah memohon ketika dia sujud. Maka jangan heran Bapak tuan-tuan yang saya hormati, kalau Bapak lihat ada ustadz ulama yang sujud terakhir lama, memang di situ tempat paling enak berdoa. Tidak harus bahasa Arab. Daripada Bapak bahasa Arab tidak tahu artinya, lebih baik pakai bahasa Indonesia. Boleh, tapi kalau menurut Syafi'i jangan diucapkan dalam hati. Daripada Bapak bahasa Arab bingung. Bapak-bapak mau saya ajarkan doa taubat. Ayo bismillah, ikut sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana bima rasaktana. Doa makan itu Pak. Kenapa Bapak ikut? Karena Bapak tidak tahu artinya. Iya toh? Maka tidak harus bahasa Arab. Nabi cuma katakan berdoa memakai bahasa ibu. Bahasa Sunda mangga. Bahasa Jawa monggo. Bahasa Inggris kalau Bapak tahu silakan. Bahkan boleh pakai bahasa isyarat. Allah tahu, dia bertobat. Perempuan dia udah istri di rumah. Suaminya kawin lagi. Boleh, silakan. Nah,
pada saat sujud itu yang paling penting ini kalimat. Boleh Bapak contoh, boleh tidak. Boleh dengan kreativitas kalimat Bapak. Ya Allah, terimalah taubat hamba ini. Yang lebih penting ya Allah, berikan hamba kemampuan dan kesanggupan untuk tidak mengulangnya. Bahasa Arabnya, Rabbana la tusik qulubana ba'da is hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Kalau hafal itu, tidak hafal, boleh tadi bahasa isyarat saja. Yang penting ya Allah, berikan saya kesempatan untuk tidak mengulangnya. Itu yang paling penting. Karena tanpa hidayah biasa kita ulang lagi. Yang selalu saya istilahkan tobat ibu hamil. Pernah lihat bapak-bapak ibu hamil melahirkan, teriak-teriak itu, tobat Pak terakhir ini, tidak mau lagi saya hamil Pak, ampun. 5 bulan kemudian, hamil lagi Pak. Ya ayyuhalladzina amanu tuba ilallahi taubatan nasuha. Taubat dengan sebenar-benarnya taubat. Bagaimana taubat dengan sebenar-benarnya taubat? 1, menyesal. Saya menyesal betul. 2, mengakui. Jangan lagi ini begini, ini. Itu berarti Bapak tidak bertobat karena cari akal-akalan. Mengakui, menyesal, mengakui. Yang ketiga, tidak mengulang. Yang keempat, kalau berkaitan dengan barang, kembalikan barangnya orang. Maafkan saya. Jangan tersinggung Pak. Maafkan saya. Saya cinta tuan-tuan karena Allah. Kalau berkaitan dengan uang APBN, kasih kembali Pak. Selama Bapak tidak kembalikan itu, Bapak disuruh pikul nanti di padang mahsyar. Itu biasa kalau saya lihat koruptor yang bebas, 3 miliar, 10 miliar, 40 miliar, disuruh pikul nanti itu di padang mahsyar Pak. Disuruh pikul, kan orang di padang mahsyar itu ngantri Pak. Dari Adam sampai kiamat. Coba kalau kita pemilu di sini, ngantri kan, padahal masih ada tenda, masih ada beberapa loket. Di padang mahsyar nanti Pak, dari Adam sampai kiamat, berapa triliun manusia, 1 loket, karena hanya Allah 1 yang memeriksa kita. Dan di situ kita dipanggil satu-satu. Siapa dulu yang dipanggil? Bukan nenek kita yang duluan mati. Siapa dulu yang dipanggil? Nama-nama Islam dulu. Biar dia duluan wafat, kalau namanya tidak Islam di belakang. Dipanggil juga tapi di belakang. Abdurrahman, Abdul Jabbar, Siti Fatimah, Mutmainnah, Das'at Latif. Itu di duluan dulu Pak. Roni, Tony, Joni, Nining, Ningsia di belakang Pak. Ini bukan Das'at yang ngomong, ini hadis. Maka dipanggil satu-satu. Sambil menunggu giliran dipanggil, dipikulah barang negara yang pernah kita ambil. Lewatlah anak buah kita. Oh, Bapak yang ambil meja di kantor. Saya yang dipecat. Nah, maka sebelum terlambat kembalikan Pak. Kembalikan. Kalau uang negara susah kembalinya, membersihkannya sedekahkan. Sedekahkan. Dengan niat membersihkan harta yang tidak halal. Selama Bapak tidak kembalikan, ajal pasti menjemput. Mau kemana Pak? Mau kemana? Dan saya heran kalau orang korupsi 70 miliar, 20 miliar. Diapa itu Pak? Nah kita makan aja 150 ribu sudah paling jago. Kalau Bapak biarkan itu uang ngendap dan Bapak tetap kuasai, Allah hukum kita di dunia. Apa hukumannya? Duitnya miliaran, dilarang makan nasi. Apa gunanya uang 7 miliar kalau dilarang makan nasi? Apalagi kata dokter, jangan makan garam Pak ya. Jangan makan gula. Jangan makan yang pedes-pedes. Kalau Bapak di tempat itu pagi-pagi jam 7 keluar ruangan berjemur. Jangan pakai baju ya. Pakai celana pendek. Tidak usah pakai sendal. Kelilinglah dia Pak. Pakai celana pendek. Tidak pakai baju. Apa bedanya sama gembel? Itu baru di dunia Pak. Itu baru di dunia. Apalagi di akhirat. Dia bilang anak mahasiswa saya, Ustadz, kalau 4 miliar itu bisa dikantongi Ustadz. Saya bilang, jangan kok bang, masa bisa? Dia bilang, iya Ustadz. Uang Singapura Ustadz ada 1 lembar 110 juta nilainya Ustadz. Jadi kalau 1 miliar 10 lembar aja di sini Ustadz. Oh jangan kok bayangkan uang Singapura. Kalau uang koin, 2 miliar uang koin kau pikul.
Maka kalau tobat syaratnya kembalikan. Dan sedekah itu tolak bala. Sedekah itu membersihkan jiwa. Sedekah itu menenangkan jiwa. Tidak ada orang Pak yang benci orang dermawan. Saya mau tanya bapak-bapak, senang kalapas yang pelit atau dermawan? Dermawan. Senang tetangga yang pelit atau dermawan? Senang teman yang pelit atau dermawan? Senang mantu yang pelit atau dermawan? Tidak ada orang senang pelit. Bahkan orang pelit sekalipun tidak senang sama orang pelit. Jangan kau ke rumahnya pelit, padahal dia juga pelit. Maka bapak-bapak, saya mohon maaf, saya cinta tuan-tuan karena Allah. Kalau ada harta yang tidak halal bapak peroleh selama ini karena kehilafan, taubat, menyesal, mengakui, kembalikan, ganti dengan kebaikan. Apa ganti kebaikan itu? Berderma, bersedekah. Nah, bapak saudara-saudara sekalian, setelah di lapas ini bapak betul-betul bertobat, mengakui kesalahan. Apa janji Allah? Dengar Pak janji Allah. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatallahi. Kata Allah, sesungguhnya orang-orang yang hijrah bertobat itulah orang-orang yang betul-betul aku rahmati hidupnya dan aku mencintai mereka. Daripada di luar tetap maling, tetap mencuri hanya karena dekat dengan kekuasaan, tiba-tiba mati mendadak. Kalau bapak merantau ke Sulawesi, di Sulawesi tidak enak, ada pilihan? Ada, balik lagi ke Jawa. Bapak tidak disenang sama gubernur, ada pilihan? Ada, pensiun dini, selesai. Di lapas ini ada pilihan. Bapak masih bisa sholat, masih bisa ngaji, masih bisa Senin Kamis, masih bisa berjamaah. Tapi kalau masuk kubur, ada pilihan? Ada pilihan Pak. Enggak enak, keluar dulu. Begitu Bapak keluar, pilar satu dunia. Maka sebelum segalanya terlambat, mari manfaatkan tempat ini. Memperoleh hidayah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ingin yakinkan sekali lagi, lembaga pemasyarakatan bukan kehinaan. Selama Bapak mengakui dan mau berbuat baik, mengganti kesalahan dengan memperbanyak ibadah, innallaha ma'as sabirin. Allah mencintai orang-orang yang sabar, bahkan Allah kemudian memberikan ganjaran maqamam mahmuda. Saya angkat derajatmu, derajat dunia, derajat akhirat. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, sesuai dengan permintaan Pak Kalapas tadi, kalau ada yang mau bertanya sebelum saya silakan. Ada yang mau bertanya? Monggo. Ya. Penjara itu persepsi.